sekarang kita masih di Young on Top di segmen 2. Sekarang saya sudah masih bersama dengan Mbak Nancy dan Petra. Halo. Nah, Petra ini adalah pengajar muda angkatan 4 di Indonesia Mengajar ya. Nah, kalau mungkin Indonesia Mengajarnya apa, mungkin orang-orang udah banyak yang tahu ya. Tapi nanti tetap kita akan bahas. Tapi yang saya lebih penasaran adalah dulunya sebelum bergabung ya sebagai pengajar muda, dulunya kerja kan? Iya, kerja. Kerja di sebuah perusahaan multinational company. Di multinational company. Terus kemudian decided untuk itu mau nggak mau resign kan? Yes. Ya kan menjadi pengajar muda setahun penuh kan? Yes. Itu resign. Nah itu gimana ceritanya? Kok nekat kalau bahasa saya? Memang nekat sih. Jadi bener, kan? Memang benar-benar nekat. Nggak pernah tahu tentang Indonesia Mengajar sebelumnya. Nah itu lebih nekat lagi. Lebih nekat lagi. Jadi nggak percaya, nggak tahu ini yayasannya tentang apa kan ya. Cuman jadi pada saat itu lagi fokusnya sih cari beasiswa. Lagi fokus cari beasiswa, terus ada seorang sahabat saya ngasih tahu, ini nih mau ikutan nggak ngajar tapi di pelosok loh. Wow, di pelosok, karena saya suka traveling, saya langsung oke tuh gitu. Prosesnya sendiri nggak cuman kayak interview 1 jam 2 jam aja gitu, dari pagi sampai sore kayak ada psikotes, ada tes wawancara 101, ada tes ngajar juga gitu. Dan ngajarnya dibikin simulasi yang seru sih, jadi kayak ini kayaknya fun dan kayaknya seru nih gitu. Waktu udah tahu memang Indonesia Mengajar gitu ya, emang ada passion ngajar? Dulu ngambil kuliahnya S1 Public Relations. Yes. Jadi kalau pengalaman ngajar secara serius sih enggak. Jadi waktu SMA sempat tante saya punya les-lesan untuk TK SD gitu. Di weekendnya, di hari Sabtunya saya diminta untuk ngajarin bahasa Inggris. Banyak banget orang-orang yang susah nyari kerja. Sementara kamu udah kerja di multinational company pula gitu. Terus yang ngelepasin begitu untuk ngajar gitu. Itu saya aja nggak kebayang gitu melakukan itu gitu. Tapi waktu itu benar-benar pure pengen aja gitu. Pengen aja, dan mungkin walaupun tidak khusus di pendidikan, saya emang suka dengan dunia sosial. Maksudnya untuk hal-hal seperti itu kayak kemiskinan, hal-hal yang hak asasi manusia gitu-gitu, saya emang tertarik. Nah di sini mungkin jalannya lewat pendidikan gitu. Mbak Nancy, ini Nutrifood kan support Indonesia Mengajar ini kan, itu dalam bentuk apa? Dan balik lagi, kenapa? Kalau kenapanya yang seperti awal tadi, jadi karena ini bergerak di bidang pendidikan dan kita tuh percaya sebagai organisasi, pendidikan itu sebagai landasan dari segala sesuatu. Jadi kalau orang tuh cara berpikirnya sudah enlightened, itu apapun tuh kayaknya bisa dihadapi deh. Gitu. Kemudian bentuknya itu kita berupa donasi. Jadi mensupport para pengajar muda yang ditempatkan itu. Dan kebetulan Indonesia Mengajar tadi itu value-nya itu mirip dengan kita. Mereka juga transparan. Jadi mereka diaudit kalau nggak salah oleh PwC ya. Kemudian rekrutmennya sendiri mereka juga dibantu pro bono oleh DDI ya. Jadi kita ngelihatnya nih dikelola secara profesional, dan sekali lagi nih ada kesempatan seperti ini. Dan yang menarik itu saya pernah tanya sama Pak Anies, Pak, di Jakarta sendiri tuh sebetulnya banyak masalah, termasuk pendidikan. Tetangga kita aja nih sekolah-sekolah banyak yang kualitasnya mengenaskan sebetulnya di Jakarta. Kenapa harus pilih jauh-jauh Parado? Terus dia bilang begini, kalau di daerah Jakarta dan sekitarnya, itu kalau ada orang yang tergerak sedikit aja, itu dengan mudah mereka akan bisa terselesaikan masalahnya. Betul. Tapi kalau yang terpencil ini, yang namanya aja saya baru tahu Parado ini, kalau nggak ada yang benar-benar menseriusin, siapa yang akan mengelola hal itu? Jadi misalnya salah satu parameternya kalau nggak salah Pak Anies tuh bilang, itu dari jalan yang bisa diakses saja itu masih jaraknya cukup jauh. Karena itu most likely orang yang mau ditempatkan di sana, orang yang mau berkarya di sana dengan serius itu akan sangat jarang. Jadi itu yang jawaban Pak Anies seperti itu. Oh iya ya. Dan itu kan sebagai gerakan program, dan rencananya 5 tahun ya kalau nggak salah satu lokasi. Jadi hopefully nggak hanya sekolahnya, tapi komunitas di situ itu berubah. Misalnya yang mengenaskan tuh kalau baca di bukunya kan, cara pendidikan mereka tahu kalau anak bandel itu dipukul. Gitu. Bahkan kalau misalnya itu mereka pesan ke pengajar mudanya, kalau anak saya bandel dipukul. Nah merubah itu kan nggak gampang. Iya betul.
bahwa tanpa kekerasan pun bisa efektif kok mendidik anak misalnya. Oke. Jadi kontribusi Nutrifood sampai ini ya, pembiayaan. Donasi, kemudian kita sendiri juga aktif dalam berbagai kegiatannya, misalnya kalau ada kelas inspirasi, bahkan CEO kita Pak Mardiwu itu juga berpartisipasi, kalau nggak salah itu ada di sini. Itu di SD, nih, Karetengsin. Ngajar-ngajar ya? Oke. Oke. Iya. Alright, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya masih pengen tahu nih, sebenarnya pengalaman di sana seperti apa sih? Kita harus punya ribuan waters di luar sana yang apply untuk angkatan-angkatan berikutnya ya. Hopefully. Alright, so don't go anywhere. Kita ingin mengajak semua orang di Indonesia itu untuk ikut bekerja nyata bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Nah, untuk itu salah satu misi yang kemudian kita kerjakan adalah mengirimkan guru-guru terbaik, anak-anak muda terbaik untuk menjadi guru di daerah selama 1 tahun. Pada akhirnya dia sebenarnya juga tidak hanya mengajar tapi belajar. Jadi 2 hal kita dapat sekaligus. Di satu sisi membantu daerah itu untuk lebih maju terkait pendidikan, tetapi di sisi lain menjadi tempat bagi anak-anak muda Indonesia seperti Petra misalnya untuk belajar tentang daerah itu, tentang komitmen pada pendidikan dan juga tentang kebinekaan. Company itu make money itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau misalnya dia make money kemudian doing something good for society, itu akan menjadi lebih baik lagi. Yeah. Ya pengennya sih banyak company yang melakukan seperti itu sehingga keseluruhan kehidupan di Indonesia ini bisa berkembang bersama.